Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memulai ibadah kita secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah hari Minggu PA. Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Mazmur pujian kita terambil dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Ia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikian Mazmur pujian. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, kita akan membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Tuhan yang mengasihi kami akan membaca, mendengar akan cerita firman-Mu. Untuk itu bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan memahaminya. Dan dengan Roh Kudus yang sama juga memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hati dan pikiran kami siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, Beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan yang baik untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar bacaan Alkitab kita yang dibacakan oleh teman kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu enggak dari bacaan Alkitab kita tadi itu mau bercerita tentang apa ya? Bantu kakak Vikaris dong, ada yang tahu ceritanya tentang apa? Ya, bacaan Alkitab kita tadi bercerita mengenai Nuh. Nah, mengapa dengan Nuh ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan? Nuh menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan karena kesalehan yang ditunjukkan oleh Nuh. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dalam bacaan kita, Nuh diberkati oleh Tuhan Allah. Nah, mengapa demikian? Karena Nuh ini hidupnya selalu diwarnai dengan taat dan setia kepada Tuhan, atau hidupnya selalu berbuat yang baik, mematuhi perintah Tuhan, sehingga ia dapat diselamatkan dari air bah. Lalu Nuh ini mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ia mendirikan mezbah, lalu mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan ia dari air bah. Nah, persembahan atau korban bakaran yang diberikan oleh Nuh ini diterima oleh Allah. Kemudian Allah pun memberkati Nuh bersama dengan keturunannya. Berkat apa yang diterima oleh Nuh? Dalam bacaan kita, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Allah memberikan Nuh, Allah memberkati Nuh dan keturunannya untuk dapat memenuhi bumi. Karena pada masa itu, pada saat itu, seluruh bumi ini menjadi hancur karena air bah. Yang selamat hanyalah orang-orang yang berada di Batran, dan juga binatang-binatang yang ada ikut masuk dalam Batran. Sehingga Tuhan pun memberkati, beranak cuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Bumi yang kosong Allah memberkati supaya terisi kembali. Nah, kemudian adik-adik, bukan hanya itu saja, Allah pun juga memberikan kuasa kepada Nuh untuk bertanggung jawab memelihara segala makhluk hidup, tumbuhan-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Nuh ini menjadi rekan sekerja Allah. Nuh menjadi teman Allah untuk memelihara ciptaan lainnya, untuk menjaga ciptaan lainnya. Nuh diberikan kuasa, Nuh diberikan tanggung jawab untuk memelihara itu semua. Jadi Nuh diberikan kuasa, bukan dia berlaku sesuka hatinya. Ia mau menebang pohon sesuka hatinya, ia mau memburu binatang sesuka hatinya, tidak. Tapi Nuh diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Oleh karena itu juga adik-adik, kita juga pun harus mampu sebagai rekan sekerja Allah, sebagai anak-anak Allah, untuk mampu menjaga, memelihara lingkungan atau ciptaan yang Tuhan berikan bagi kita. Seperti Nabi Nuh yang menjaga dan merawat akan lingkungan atau ciptaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya untuk merawat lingkungan hidup kita, untuk merawat ciptaan yang lainnya? Nah, kakak Vikaris ada video, mari kita saksikan video berikut ini. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan gundul. Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi.
tidak membuang sampah sembarangan. Mengurangi penggunaan kendaraan yang menimbulkan polusi udara, seperti mengganti penggunaan motor dengan sepeda. Mengurangi penggunaan plastik. Nah, teman-teman, itu tadi adalah contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan video yang tadi? Menarik kan? Dan sangat seru dan mudah untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, kita sebagai rekan sekerja Allah, kita harus mewujudkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mampu untuk merawat lingkungan hidup kita. Lingkungan hidup yang nyaman tentunya membuat kita senang, membuat kehidupan kita menjadi damai dan tentram. Nah, adik-adik, bukan hanya untuk merawat lingkungan hidup, tetapi kita juga harus mampu untuk melakukan hal yang baik, mengasihi binatang-binatang, mengasihi hewan-hewan. Nah, adik-adik, siapa yang punya binatang peliharaan atau hewan peliharaan di rumah? Nah, kalau kita memelihara hewan, tentunya kita harus memberi apa? Memberi makan, memberi minum, memberikan tempat yang nyaman untuk dia beristirahat. Nah, oleh karena itu, kalau kita memelihara hewan di rumah, berarti kita harus memperlakukannya dengan baik, bukan menyakiti hewan tersebut, melainkan mengasihinya. Nah, oleh karena itu adik-adik, sebagai rekan sekerja Allah, sebagai anak-anak Allah, kita harus mampu untuk mengasihi semua ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Bukan hanya itu saja, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, dan tante, itu juga adalah ciptaan Tuhan. Maka kita pun juga harus mampu untuk mengasihi, saling mengasihi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga teman-teman kita. Sesama manusia harus mampu untuk saling mengasihi, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kita semua adalah rekan sekerja Allah yang harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Sekarang mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan melalui sabda kebenaran firman-Mu yang senantiasa memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan beriman. Teristimewa ya Tuhan untuk dapat memelihara lingkungan hidup kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi rekan sekerja-Mu dalam mewujudkan kasih dan kebaikan bagi lingkungan hidup kami. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan ini, sehingga kami pun dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, dalam kebersamaan kami saat ini kami mau berdoa, khususnya bagi gereja kami GPIB Immanuel Medan dalam setiap pelayanan yang dilakukannya. Para pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, pendeta, vikaris, dan unit misioner lainnya, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati dalam langkah juang pelayanan para pelayan di GPIB Immanuel Medan, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan dapat memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk kami semua selaku adik-adik layan dalam setiap tugas tanggung jawab kami, khususnya sebagai para pelajar. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan,
kepintaran dan kecerdasan, sehingga kami pun dapat menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami mampu untuk menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan dimanapun kami berada, ya Tuhan. Berkati setiap usaha dan upaya kami untuk dapat memberikan yang terbaik, khususnya bagi diri kami sendiri Tuhan dalam hal ini, belajar mengajarkan, Tuhan yang menyertai dalam proses kami. Sehingganya Tuhan kami boleh membanggakan kedua orang tua kami, terlebih lagi ya Tuhan dapat membanggakan Engkau. Allah yang Maha Kasih, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit, baik di rumah maupun juga yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya menyertai dalam proses pemulihannya, sehingga daripadanya saudara-saudara kami, teman-teman kami dapat sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasanya, ya Tuhan. Begitupun kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa memelihara mereka, sehingga apapun yang dikerjakannya dapat Tuhan berkati dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan pun senantiasa kami puji dan kami muliakan. Begitupun ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak layan Pelkat PA dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, khususnya memberikan pengajaran bagi anak-anak layan. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, dan daripadanya pelayanan itu pun dapat terwujud nyatakan, dan nama Tuhan pun senantiasa kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, kami pun juga mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja Maduma. Kiranya dalam proses pembangunan ini Tuhan turut campur tangan di dalamnya melalui panitia, donatur, dan para pekerja lainnya, sehingga daripadanya pembangunan gedung gereja Maduma dapat terlaksana dan kami pun dapat menggunakannya untuk beribadah, dan nama Tuhan pun senantiasa kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan kecil adik-adik yang memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan mereka, kiranya dapat berguna untuk pembangunan dan pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin.
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Berkati kami Tuhan, kiranya apa yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di sepanjang 1 minggu ini, kiranya kami dapat berkumpul pada minggu depan untuk kembali beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kakak ingatkan sekali lagi untuk tetap mentaati protokol kesehatan ya, mencuci tangan, Memakai masker. dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.